Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat belajar di rumah didampingi ayah dan bunda. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku, pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan belajar menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kita akan mengenal huruf vokal dan konsonan. Kemudian kita akan belajar merawat dan menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Dan apa akibatnya jika kita tidak merawat dan menjaga tubuh kita. Kemudian kita akan membilang 1 sampai 10. Membilang mulai dari angka yang kecil, angka 1, sampai angka yang besar, angka 10. Kemudian kita akan menghitung dari angka yang besar ke angka yang kecil. Jadi menghitung angka 1 sampai 10 itu namanya menghitung maju. Menghitung angka 10 sampai 1 itu adalah menghitung mundur. Nanti kita akan belajar ya. Baiklah anak-anak. Anak-anak, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Rumah kita harus bersih, kita pun harus bersih agar kita sehat, agar tubuh kita sehat. Jadi kalau tubuh kita sehat, kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita bisa pergi kemanapun, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan, kemudian keluar menggunakan masker. Anak-anak, marilah kita belajar mana itu huruf vokal dan huruf konsonan. Kita kan sudah menyanyi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan seterusnya ya. Sekarang pada huruf A sampai Z kita akan mencari huruf vokal dan huruf konsonan. Silakan dilihat di buku anak-anak halaman 103. Di situ ada 5 huruf. 5 huruf vokal. A, I, U, E, O. Itu adalah huruf vokal, ada 5. A, I, U, E, O. Sudah tahu ada berapa huruf vokal sayang? Ada 5. Ada A, I, U, E, O. Sekarang kita lihat huruf yang lain itu selain A, I, U, E, O. Itu namanya huruf konsonan. Huruf konsonan ada 21. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang ada 21 itu namanya huruf konsonan. Sudah jelas anak-anak? Huruf vokal ada berapa? Ada 5. Huruf konsonan ada 21. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mencari huruf vokal pada kata sabun. Ayo, tadi huruf vokal ada berapa? Ada 5. A, I, U, E, O. Jadi kita cari huruf vokalnya. Sabun ada 5 huruf. S, A, B, U, N. Nah, kita lihat S adalah huruf konsonan, A huruf vokal. Kita temukan 1, kita lingkari. B huruf vokal, U huruf konsonan. Kita temukan 2, N huruf konsonan. Jadi huruf A dan huruf U. Ya, pada kata sabun ada 2 huruf vokal, huruf A dan U, dan ada 3 huruf konsonan. Apa saja itu? S, B, N. Tapi yang dilingkari adalah huruf
vokal. Nah, kata sampo, ayo anak-anak dicari. Sampo ada berapa hurufnya? Ada 5 huruf. S-A-M-P-O, S-A-M-P-O. Nah, kita cari ada berapa itu huruf vokalnya? Ada berapa? Ada 2, A dan O. Ada 3 huruf konsonan. Dan selanjutnya, kemudian anak-anak jika ada huruf yang masih belum bisa dibaca, ada potongan-potongan huruf, anak-anak bisa menyusun seperti di bawah ini. Susun huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. S-E-K-R-A-M-A. Di situ ada gambar anak sedang apa? Ayo. Keramas. Jadi huruf S-E-K-R-A-M-A jika disusun menjadi kata yang tepat menjadi keramas. Nah, yang di bawah itu boleh anak-anak latihan di rumah bersama ayah dan bunda. Silakan disusun. Kemudian anak-anak tadi sudah Bu Nur ceritakan bahwa kita akan membilang dari angka yang terkecil kepada angka yang terbesar, dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Bilangan yang terkecil adalah angka 1. Angka berapa sayang? Angka 1. Dan di situ yang terbesar adalah angka 10. Lihat pada bukunya anak-anak halaman 105. Pada bintang itu ada angka 1 sampai 10. Coba kita baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya menghitung maju dari angka yang kecil ke angka yang besar. Kemudian yang di bawahnya anak-anak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu namanya menghitung mundur. Menghitung mundur itu dimulai dari angka yang besar ke angka yang kecil. Nah, coba perhatikan. Nih Bu Nur punya angka 1 sampai dengan 10. Lihat anak panahnya. Jadi mulai angka 1 dipanah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya menghitung maju dari angka yang kecil ke angka yang besar. Kemudian kita lihat lagi. Nah, mulai panahnya itu angka 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu adalah menghitung mundur dari angka yang besar 10 ke angka yang kecil angka 1. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan di bawahnya. Di situ ada angka 10 dan angka 6. Kemarin kita sudah belajar loh ya, jangan lupa. Angka 10. 10 ini ya, sama 6. Nah, sekarang kira-kira banyak mana 10 dan 6? Banyak 10. Ya, kalau banyak 10 berarti lebih. Kalau 6 berarti kurang dari 10. Jadi kalau ada angka yang besar, angka 10 di depan, angka yang kecil di belakangnya, di sebelahnya, maka lebih dari. Jadi kalau 10 dan 6 berarti 10 lebih dari 6. Sudah bisa nak? Di situ ada lagi angka 8 dan angka 7. 8 dan angka 7. Nah, 8 lebih besar apa lebih sedikit? Lebih kecil apa lebih besar? 8 lebih besar daripada 7. Jadi 8 lebih dari 7. Sudah ya? Pinter anak-anak?
Kita lanjutkan. Nah, itu nanti anak-anak bisa melatih tadi sudah diajari Bu Guru. Kira-kira masih ingat apa tidak? Anak-anak bisa latihan pada halaman 106 dan 107. Ya, yang 107 itu lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Kalau angka 7 dan 7 bagaimana anak-anak? 7 dan 7 sama apa kurang apa lebih? Sama. Kalau angka 5 dan 7, 5 itu besar apa kecil dari 7? Kalau 5 itu kecil, maka kurang dari 7. Nah, sekarang ada 4 sama 1. 4 dan 1. Nah, sekarang 4 itu lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih besar apa lebih sedikit? Kalau 4 lebih besar berarti 4 lebih dari 1. Sudah paham sayang? Oke, kita lanjut ya. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan belajar subtema 3 tetap tapi pembelajarannya 6. Nah, di situ hari yang cerah. Bapak guru memeriksa kebersihan siswa. Mulai dari rambut hingga kuku. Nah, rambut Udin bersih dan harum. Kuku Siti pendek dan rapi. Telinga Beni juga bersih. Jadi yang diperiksa Bapak guru pada hari itu adalah rambut, kuku, dan telinga. Anak-anak setiap mandi telinganya harus, daun telinganya digosok-gosok, kukunya setiap hari Minggu atau hari Jumat. Kalau orang Islam itu hari Jumat kita potong kuku, anak-anak akan mendapatkan pahala. Kita potong kuku agar kuku kita tetap bersih. Kemudian kalau rambut kita harus sering kita keramas supaya tidak kotor. Ya. Jadi anak-anak di rumah mama dan papa, ayah dan ibu. Nah, kalau anak-anak masih belum bisa mandi sendiri, harus minta tolong ayah dan ibu. Tapi anak-anak harus sudah belajar mandi sendiri. Kalau potong kuku mungkin belum bisa. Jadi minta tolong kepada ayah dan bunda untuk potong kukunya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita lihat tubuh kita harus dirawat secara teratur. Kita harus mandi. Mandi itu berapa kali sehari? 2 kali sehari, pagi dan sore. Berarti kita lakukan setiap hari kan? Kemudian menggosok gigi juga begitu. Kita lakukan pagi dan sore sesudah makan dan sebelum makan, ya. Kemudian kita menggunting kuku setiap minggu sekali, membersihkan telinga setiap hari supaya telinga kita tidak kotor, keramas 2 kali, 2 minggu 1 minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau sudah kotor segera dikeramas. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bercerita. Bu Guru akan bercerita tentang anak yang sakit gigi. Kenapa kok giginya bisa sakit ya? Ayo, kenapa? Karena tidak rajin menggosok gigi. Anak-anak, coba kalau kita habis makan, kemudian makanan kita ini masih ada di mulut dan tidak kita gosok, tidak kita sikat gigi kita, maka makanan itu akan membusuk di dalam mulut kita. Nah, itu nanti lama-lama kumannya akan menggigit gigi kita. Karena kita tidak gosok gigi, lama-lama gigi kita akan lobang. Nah, jika gigi kita sudah lobang, maka kita akan sakit gigi. Sakitnya minta ampun, Bu Guru pernah itu sakit gigi. Ya, jadi anak-anak harus rajin menggosok gigi supaya giginya tidak berlubang. Nah, Bu Guru ini sudah bercerita tentang teman kalian yang sakit gigi.
rasanya sakit sekali seperti tadi yang sudah diceritakan Bu Guru. Ada lubang di giginya akibat tidak digosok giginya. Untuk itu anak-anak jangan lupa setiap pagi dan setiap mau tidur jangan lupa menggosok giginya. Nah, anak-anak boleh latihan melingkari kata yang tepat. Udin, mandi, keramas, mencuci, memakai sabun. Ayo, Udin mandi, keramas, memakai sabun. Kalau memakai sabun berarti mandi apa keramas? Kalau mandi berarti yang dilingkari adalah mandi. Anak-anak bisa kerjakan di bukunya dengan bimbingan orang tua. Nah, sekarang sakit perut di bawahnya ini, anak-anak. Kalau di sekolah kita bisa bermain peran atau memerankan orang bagaimana kalau sakit perut, perutnya diapakan anak-anak? Dipegang, ya. Nah, Benny bermain di taman. Di sana ada ayunan. Ada juga bak pasir. Nah, anak-anak karena tadi sudah bermain di taman, bermain ayunan, bak pasir, bermain pasir, kemudian kalau kita makan langsung tanpa cuci tangan, maka perut kita akan sakit. Sudah ngerti, Nak? Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan badan kita. Cuci tangan sebelum makan, gosok gigi sesudah makan dan sebelum makan pada pagi hari, dan mau tidur gosok gigi. Agar badan kita selalu bersih. Baiklah, anak-anak. Kemudian kita akan melanjutkan belajarnya mengurutkan. Tadi sudah diajari Bu Nur mengurutkan maju. Mengurutkan maju itu mulai dari angka 1 sampai angka 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya urutan maju. Dari 10 ke 1 itu namanya urutan mundur. Nah, ini ada Siti membawa angka 2. Nah, itu ada Edo membawa angka 5, Benny angka 1, Dayu angka 4, Lani angka 3. Dia harus bermain mengurutkan dari angka yang kecil. Kalau angka kecil berarti yang berada di depan siapa? Benny. Yang ada di belakang Edo yang angkanya 5. Jadi 1 setelah Benny, Siti, Lani, Dayu, dan Edo. Saya anak-anak ya mengurutkan. Nah, ini juga kita bermain mengurutkan maju. 1, 2, 3, 4, 5 adalah urutan maju. 5, 4, 3, 2, 1 adalah urutan mundur. Sudah jelas sayang? Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak sekali menjaga kebersihan lingkungan dengan jalan kita menjaga lingkungan rumah kita tetap bersih agar terhindar dari kuman. Kemudian kita mengenal huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal ada 5, huruf konsonan ada 21. Kita sudah merawat dan menjaga kebersihan tubuh kita dengan cara mandi, keramas, gosok gigi, apalagi potong kuku, membersihkan kedua telinga. Jika kita tidak mandi, maka kita akan kena sakit gatal. Jika kita tidak gosok gigi, maka gigi kita akan sakit. Jika kita tidak memotong kuku, maka kuku kita panjang ada hitam-hitamnya itu, maka jika kita makan kemudian ada kuman di kuku, perut kita akan sakit. Ya, jika kita tidak cuci tangan juga kita akan sakit perut. Nah,
telinga kita juga harus selalu dibersihkan supaya tetap bersih. Kita sudah menghitung maju mulai angka 1 sampai angka 10. Menghitung maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang menghitung mundur dari angka 10. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah sudah paham anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.